Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. semuanya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan. Saya perkenalkan, nama saya Dendi Ramadanda selaku moderator pada seminar proposal Wafi Ramadan yang bernim 18-13-5351. Mungkin tidak mempanjangkan tamu kelima, langsung saja kepada Wafi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya Wafi Ramadan, selaku penyaji pada seminar proposal penelitian pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan, yakni Ibu Dr. Etna Ningtyas Susanti SANT, MSc, dan Bapak Pasaribu SST, MSI, SST, PAR, MSI, PAR. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya masuki seminar pada hari ini yang berjudul Analisis Upaya Pengelolaan Objek Wisata Pantai Solop dan Hutan Mangrove. Baiklah, pada bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Yang pertama, pariwisata Indonesia. Indonesia merupakan gudang dari keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia sebagai negara unik yang memiliki daya tarik tersendiri untuk mempesona wisatawan agar berkunjung ke Indonesia. Dilatar belakangi keindahan alam dan budaya yang beraneka ragam tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan objek wisata yang menakjubkan di dunia. Meningkatnya kunjungan wisata ke Indonesia, baik lokal maupun internasional, menjadi keuntungan tersendiri bagi negara dalam sektor pariwisata. Yang kedua, pariwisata Provinsi Riau. Pengelola pariwisata Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang terletak di tengah Pulau Sumatera, di mana ibu kotanya adalah Kota Pekanbaru. Pariwisata Riau merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan, dengan berbagai lokasi yang strategis, yaitu berdekatan dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Walaupun Provinsi Riau dikenal dengan musibah asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan pembakaran lahan liar beberapa tahun terakhir, tetapi Riau juga memiliki tempat yang tak kalah menarik dengan provinsi lainnya. Di antaranya wisata alam, religi, dan budaya. Ada beberapa objek wisata yang terkenal seperti wisata Bono dan wisata alam Pantai Solop dan hutan mangrove. Yang ketiga, pariwisata Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir salah satu bagian bentang alam di Provinsi Riau yang banyak menyimpan keindahan alam dan daerah yang dipenuhi kebun kelapa dan sawit. Bentang alam daerah Indragiri Hilir rata-rata memiliki daerah yang berawa sehingga air laut dan sungai di sini berwarna kecoklatan dan tidak hanya daerah perbukitan dan tidak banyak daerah perbukitan. Namun ada satu wisata alam yang paling terkenal di Riau. Sampai dibuatkan lagu dan dinyanyikan oleh mantan gubernur Provinsi Riau yaitu H.M. Rusli Zainal, yaitu wisata alam Pantai Solop dan hutan mangrove. Wisata ini cukup populer di kalangan masyarakat Indragiri Hilir hingga Riau. Yang keempat, pengelolaan objek wisata Pantai Solop. Pantai Solop merupakan objek wisata Indragiri Hilir terletak di Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pantai Solop merupakan objek wisata yang ramai dikunjungi masyarakat Riau, terutama yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pada hari libur nasional. Pemerintah setempat menjadikan Pantai Solop sebagai objek wisata unggulan karena pantai ini memiliki karakteristik yang sangat unik yang tidak dimiliki pantai-pantai lainnya di dunia ini. Di pantai ini terdapat kawasan rawa atau lumpur berpasir putih yang tercipta atau terbentuk dari kerangka kulit kerang dan tumbuhan laut yang dibawa dari ombak laut ke tepian. Di Pulau Cawan ini terdapat hutan mangrove yang mengelilingi Pantai Solop yang menambah destinasi di Pulau Cawan ini.
Di Pantai Solop ini disediakan banana boat yang bisa disewa sehingga menambah permainan yang ada di pantai ini. Berdasarkan pengalaman penulis yang pernah berkunjung di Pantai Solop ini, penulis menemukan beberapa masalah sarana wisata ini, seperti banyaknya bekas-bekas tunggul dan kayu bakau yang hanyut, terseret oleh ombak yang mengempas pantai ini, yang mengakibatkan berserakan sekitar bibir pantai yang bisa membahayakan pengunjung wisata ini apabila tidak dibersihkan. Terus susahnya akses menuju Pantai Solop ini karena terhambat oleh sarana transportasi. Karena untuk menuju wisata Pantai Solop ini harus melalui jalur laut dari Kota Tembilahan. Saat ini belum ada transportasi yang nyaman khusus bagi pengunjung atau wisatawan yang ingin ke Pantai Solop. Transportasi yang digunakan ke Pantai Solop yaitu speedboat atau pompon. Di objek wisata ini, kebersihan Pantai Solop belum terjaga, seperti banyaknya sampah yang berserakan di dekat pantai dan tepian pantai. Kebanyakan sampah plastik dan lainnya, kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah atau limbah, mengakibatkan banyaknya wisatawan membuang sampah sembarangan, sehingga banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Seharusnya wisatawan yang ikut menikmati objek wisata ini harusnya merasakan pemandangan yang tidak sesuai harapannya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pengelolaan sampah bekas kayu, bakau di sekitar bibir pantai, diakibatkan hempasan ombak yang membawa puing-puing kayu itu ke pantai. Kedua, terbatasnya sarana transportasi menuju objek wisata Pantai Solop dikarenakan akses menuju tempat ini hanya jalur sungai dan laut. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan tempat sampah bagi wisatawan di sekitar pantai dan hutan mangrove. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi oleh strategi pengelolaan sarana objek wisata Pantai Solop dan hutan mangrove, Pulau Cawan, Indragiri Hilir. Rumusan masalah. Sejauh manakah pengelolaan bekas puing kayu dan yang ada di sekitar bibir Pantai Solop? Sejauh manakah ketersediaan akses transportasi menuju wisata Pantai Solop ini berkembang? Sejauh manakah ketersediaan tempat pembuangan limbah sampah di pantai Solop dan hutan mangrove ini? Next, tujuan penelitian. Tujuan umum. Tujuan umum dari proposal penelitian pariwisata dan perhotelan ini untuk menghasilkan kajian kepariwisataan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas objek wisata. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan yang pertama, agar wisata Pantai Solop ini bisa berkembang dari segi transportasi agar semakin banyak wisatawan yang akan mengunjungi Pantai Solop ini. Yang kedua, mengupayakan agar Pantai Solop ini menjadi objek wisata yang terjamin kebersihannya dan terbebas dari sampah yang berserakan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pengelola wisata Pantai Solop dan hutan mangrove. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan wisata Pantai Solop dan hutan mangrove. Pihak pengelola wisata Pantai Solop dan hutan mangrove dapat mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekurangan dari pengelolaan wisata Pantai Solop dan hutan mangrove, dan dapat melakukan evaluasi ke depannya untuk melakukan berbagai hal yang dapat menunjang perkembangan dari pengelolaan wisata Pantai Solop dan hutan mangrove akan menjadi wisata yang digemari masyarakat. Yang kedua, bagi jurusan pariwisata. Bagi jurusan pariwisata, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam metode belajar perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan dalam menunjang proses mengajar sebagai referensi dalam pemberian materi dan menjadi percontohan penelitian terkait dengan pengelolaan daya tarik suatu wisata. Yang ketiga, bagi penulis. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas mata kuliah penelitian pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. A. Kajian teori. A. Daya tarik wisata. Daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas hubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau
pengunjung untuk datang ke suatu daerah tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah, tentu kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Definisi daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik 10 Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab 1 Pasal 5 menyebutkan sebagai berikut. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. B. Pengelolaan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik, berat, memiliki nilai-nilai yang tinggi dan dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Terry, pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan 13 pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator pengelolaan. Yang pertama, planning. Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan di dalam planning. Manajer memperhatikan masa depan, mengatakan ini adalah hal apa yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Kedua, organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Organizing juga meliputi penguasaan setiap aktivitas, memberi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas. Yang ketiga, actuating. Perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Yang keempat, controlling. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi misi, aturan dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Yang kelima, evaluating. Jika seluruh kegiatan telah selesai, langkah inilah yang dilakukan. Maksudnya untuk mengumpulkan dan mengarsip setiap permasalahan atau kekurangan yang terjadi. Evaluasi minimal dilakukan sekali di akhir kegiatan, namun perlu juga dilakukan evaluasi di pertengahan pelaksanaan kegiatan. Tanpa mengganggu jalannya kegiatan, evaluasi juga merupakan salah satu sarana controlling ketika kegiatan berlangsung. Yang C, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau ini merupakan hutan yang berada di sekitar perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan lembab dan berlumpur. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau, atau hutan bakau. Pengertian mangrove sebagai hutan pantai adalah pohon-pohon yang tumbuh di sekitar daerah pesisir pantai, sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohon yang tumbuh di daerah payau pada tanah aluvial.
atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai. Yang kedua, ciri-ciri hutan mangrove. Yang pertama, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kedua, tumbuh di kawasan perairan payau, yaitu perairan yang terdiri atas campuran air tawar dengan air asin. Didominasi oleh tumbuhan bakau, yaitu tumbuhan yang memiliki akar mencuat ke permukaan. Keberadaannya terutama daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Yang ketiga, fungsi hutan mangrove. Yang pertama, fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Yang kedua, menghasilkan hasil-hasil non-kayu. Hasil non-kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hasil hutan bakau kayu, HHBK. Hasil hutan bukan kayu ini biasanya serupa arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. Yang kedua, fungsi ekologis. Dilihat dari segi ekologis, hutan mangrove ini memiliki fungsi sebagai berikut. Hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut. Yang kedua, menjadi habitat berbagai jenis hewan. Hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai antara lain biawak air, kepiting, bakau, udang lumpur, siput, bakau, dan berbagai jenis ikan belodok. Ketiga, menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Selanjutnya, kerangka konseptual. Para audiens bisa lihat sendiri kerangka konseptual. Baik, next. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian. Peneliti ini mengambil lokasi objek wisata Pantai Solop, Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kegiatan penelitian akan dilakukan bulan April sampai Mei 2021. Next. Informan penelitian. Yang pertama, pengelola objek wisata Pantai Solop dan hutan mangrove. Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi dari pihak pengelola daya tarik wisata Pantai Solop. Pengambilan informasi dilakukan penulis dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak pengelola wisata Pantai Solop ke lapangan. Yang kedua, masyarakat sekitar objek wisata. Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi dari masyarakat sekitaran Pantai Solop, Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pengambilan informasi dilakukan penulis dengan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat Pantai Solop, Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Langsung ke lapangan. Penulis melakukan wawancara seputaran pengelolaan daya tarik wisata Pantai Solop. Next. Jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan studi. Sumber data primer adalah responden, individu, kelompok fokus. Internet juga menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan.
Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan. Next. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat hasil informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Yang kedua, wawancara. Menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Next, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah semua data yang berkenan dengan analisis pengelolaan wisata pantai Solop dan hutan mangrove, dan faktor-faktor penghambat pengembangan, serta mengaitkan dengan teori pengelolaan dan pengembangan, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacukan pada kerangka pemikir dan teori-teori pendukungnya relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wolfi Ramadan atas materi yang disampaikan pada seminar ini. Langsung saja kepada audiensi, apakah ada kritik dan saran terhadap materi yang disampaikan? Saya akan memberikan kritik dan saran kepada penyaji. Perkenalkan, nama saya Rujitani. PPT saudara terlalu singkat dan hanya menampilkan judul-judulnya saja, serta tidak disediakan gambaran daerah wisata tersebut. Dan saat penyampaian materi terburu-buru sehingga audiens sulit untuk memahami materi yang saudara sampaikan. Agar lebih teratur lagi dan teliti dalam membuat PPT dan bisa dipahami oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Rujiti Tani atas saran dan pendapat kepada penyaji. Langsung saja saya membuka sesi tanya jawab. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, silakan kepada audiensi untuk memberikan pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilakan kepada saudari Anissa. Perkenalkan, saya Anissa Rifa Ayunia. Ingin bertanya kepada penyaji, kenapa penyaji tertarik dengan meneliti tempat wisata ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi, kenapa penyaji tertarik dengan meneliti wisata ini? Objek wisata Pantai Solop dan hutan mangrove cukup populer di Kabupaten Indragiri Hilir dan menarik perhatian penulis. Dikarenakan penulis pernah sekali berkunjung ke lokasi objek wisata Pantai Solop dan hutan mangrove ini. Penulis merasakan objek wisata Pantai Solop dan hutan mangrove memiliki potensi untuk populer di kalangan masyarakat Provinsi Riau, karena objek wisata ini ada lagu dan langsung dinyanyikan oleh Gubernur Rusli Zainal. Dan tidak hanya itu, penulis juga masih menemukan beberapa keluhan dan sistem pengelolaannya yang kemudian ingin penulis lakukan penelitian terhadap daya tarik wisata ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali ke atas jawaban yang diberikan Saudara Raffi. Kepada Saudari Anissa, bagaimana? Apakah sudah cukup puas tentang jawaban yang disampaikan? Terima kasih saudara penyaji, saya cukup paham dengan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kembali saya ucapkan. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan yang kedua kepada rekan-rekan ataupun audiensi. Kami persilahkan. Saya ingin bertanya moderator, yaitu coba saudara Wafi jelaskan jenis data dari penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari. Langsung saja kepada saudara Raffi, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, coba saudara jelaskan jenis data dari penelitian ini. Jenis datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan didapat langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang telah ada di tempat objek wisata tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Raffi atas jawaban yang diberikan. Kepada penanya, apakah sudah paham atas jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih kepada moderator dan saudara Raffi, sangat puas. Terima kasih kepada saudari Resya. Langsung saja kepada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang ketiga. Saya dibuka kembali. Izin bertanya moderator, saya ingin bertanya kepada pengaji. Coba saudara jelaskan apa saja metode yang saudara lakukan pada penelitian saudara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, di mana suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik, kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan langsung ke lapangan. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Raffi atas jawabannya. Apakah saudari Anissa sudah bisa mengerti atas jawaban yang telah diberikan? Baik, makasih kepada pengaji. Saya sangat puas. Terima kasih. Kembali langsung saja. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mita mau bertanya Baik, kepada kepada Wafi. saudari Mita dipersilakan. Apa saja teknik analisis data yang penyaji lakukan? Bagaimana saudara Wafi, langsung dijawab? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa saja teknik analisis data yang penyaji lakukan? Mungkin langsung saya jawab. Yang pertama, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari, tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dalam penelitian adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis upaya pengelolaan objek wisata, pantai Solop dan hutan mangrove, dan faktor-faktor penghambat pengembangan, serta mengaitkan dengan teori pengelolaan dan pengembangan, maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Wabi atas beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Mungkin untuk pertanyaan sudah saya sudahi. Kepada Nutulensi ada banyak untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari seminar proposal penelitian yang telah disampaikan oleh Wafi Ramadan. Kepada Nutulensi kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan dari proposal penelitian dari Wafi, yaitu kesimpulannya adalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dan teknik pengambilan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baiklah, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Berakhirnya dari kesimpulan yang telah disampaikan kepada kita semua, berakhir sudah acara seminar proposal dari Saudara Wafi Ramadan. Saya selaku moderator izin undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.